Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiania Aulia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa dari judul yang saya ambil. Langsung saja ke materi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis yang saya ambil dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Persediaan Barang Produksi Berbasis Web pada PT Kayaba Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang. PT Kayaba Indonesia merupakan perusahaan terbesar di Indonesia yang memproduksi shock absorber. Produk dari PT Kayaba Indonesia digunakan oleh 90% pabrikan mobil seperti Toyota, Mitsubishi, Daihatsu, dan motor di Indonesia seperti Yamaha, Suzuki, Vespa, Daytona, dan lainnya. Selama ini, pengolahan data persediaan barang yang akan diproduksi pada beberapa bagian di PT Kayaba Indonesia menggunakan catatan akhir di akhir shift, lalu menuliskan data ketersediaan barang dari masing-masing bagian di papan yang ada di bagian akhir produksi, yaitu perakitan, untuk menjadi barang jadi yang siap dikirim ke pelanggan sehingga pendataan persediaan barang menjadi lama. Belum adanya sistem persediaan barang yang terkomputerisasi di bagian akhir produksi mengakibatkan tidak terdeteksinya ketersediaan stok barang secara berkala, serta belum terintegrasi dengan aplikasi persediaan yang ada di gudang sehingga sering terjadi kekosongan persediaan barang, dan terkadang dari pimpinan bagian gudang melakukan pengecekan ulang ketersediaan barang di bagian perakitan untuk memastikan stok barang terpenuhi untuk proses produksi. Hal ini menyebabkan pimpinan merasa kesulitan untuk menganalisa rencana produksi berdasarkan informasi persediaan tersebut, karena tidak adanya data barang yang terkomputerisasi yang cepat, serta tidak adanya kontrol barang yang tepat. Selain itu juga, sistem persediaan barang produksi pada PT Kayaba Indonesia kurang bisa teratasi dengan baik, karena sumber daya manusia yang tidak kompeten dalam pengembangan suatu sistem tersebut. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, mengetahui sistem pengolahan barang yang diterapkan pada PT Kayaba Indonesia. Yang kedua, menentukan perancangan sistem informasi manajemen persediaan barang dalam pengembangan suatu usaha bisnis yang berjalan dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, membangun sistem informasi persediaan barang produksi berbasis web yang efektif untuk membantu proses pengolahan data, persediaan barang produksi dalam mengatasi masalah-masalah yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan. Di sini ada lingkup kegiatan. Di sini penulis menggunakan metode SDLC atau Software Development Life Cycle dengan model waterfall. Yang pertama, ada analisis sistem, yang kedua, desain dan perancangan sistem informasi, yang ketiga, implementasi sistem, dan yang keempat, ada pengujian sistem. Lalu ada waktu dan jadwal kegiatan. Yang pertama, analisis sistem. Tanggal dimulainya tanggal 20 bulan 11 2018 dan tanggal selesainya tanggal 8 bulan 12 2018, durasinya selama 13 hari. Lalu yang kedua ada desain dan perancangan sistem informasi, dimulai tanggal 8 bulan 12 2018 dan selesai tanggal 1 bulan 1 2019, durasinya 19 hari. Dan yang ketiga ada implementasi sistem, dimulai tanggal 1 bulan 1 2019 sampai dengan tanggal 11 bulan 1 2019 yang durasinya selama 7 hari. Lalu ada pengujian sistem, dimulai tanggal 11 bulan 1 2019 dan selesai tanggal 18 bulan 1 2019, durasinya selama 6 hari. Lalu ada anggaran proyek. Total biaya tahun ke-0 ada 25 juta, tahun pertama ada 1 juta, tahun kedua 2 juta, tahun 3 sebesar 2.500.000. Total manfaat wujud di tahun pertama ada 6 juta, tahun kedua 8.500.000, tahun ketiga 10 juta. Lalu ada total manfaat tak wujud, TMTW, tahun pertama ada 11 juta, tahun kedua 15 juta, tahun ketiga 21 juta. Lalu total manfaatnya, di tahun pertama 17 juta, tahun kedua 23.500.000, dan tahun ketiga 31 juta. Proses, total manfaat dikurang total biaya. Di tahun pertama itu ada 16 juta, tahun kedua 21.500.000, dan tahun ketiga 28.500.000. Di sini dapat dilihat cost benefit dari rancang bangun sistem informasi manajemen persediaan barang produksi berbasis web pada PT Kayaba Indonesia. Di rincian biaya itu ada biaya pengembangan dan biaya operasi atau pemeliharaan. Lalu di rincian manfaat itu ada manfaat wujud dan tak wujud. Di manfaat wujud berupa pengurangan biaya operasional, pengurangan biaya karena kesalahan, dan peningkatan efisien. Yang kedua ada manfaat tak wujud, ya ada peningkatan kepuasan kerja karyawan, peningkatan pengambilan keputusan, dan peningkatan pelayanan.
Di sini analisis payback period berupa total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 dikurang proses pada tahun pertama. Lalu sisa biaya sistem pada tahun pertama dibagi dengan total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 dikali 1 tahun. Itu dapat dibilang 0,36 tahun. Di sini sehingga payback period sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 2,36 tahun. Dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwasannya yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas, break-even point, pada waktu 2,36 tahun yang berarti bahwa pada tahun ketiga perusahaan mulai dapat mengambil keuntungannya dari sistem tersebut. Lalu, ada analisa return of investment atau ROI. Yang pertama ini ada total biaya dari biaya pengembangan sistem tahun ke-0, ditambah biaya pemenuhan sistem tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Total biayanya 30.500.000. Lalu ada total manfaat. Total manfaat ini adalah total keuntungan. Total manfaat tahun pertama ditambah tahun kedua ditambah tahun ketiga. Nah, totalnya 71.500.000. Rumus ROI dapat dilihat total manfaat dikurang total biaya dibagi total biaya dikali 100%. Jadi total manfaat yang 71.500.000 tadi dikurang 30.500.000 dibagi 30.500.000 dikali 100%, hasilnya 134,4%. Artinya, sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 134,4% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak digunakan. Lalu ada analisa net present value NPV. NPV adalah minus nilai proyek ditambah proses pertama dibagi 1 plus I% pangkat 1. Lalu proses kedua dibagi dengan I plus I%, 1 plus I% pangkat 2, ditambah sampai proses ke N. Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru ini, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskonto 15% per tahun, maka NPV min 25 juta ditambah 16 juta per 1 tambah 0,15 pangkat 1 ditambah 21.500 dibagi 1 plus 0,15 pangkat 2 ditambah 28.500 dibagi 1 plus 0,5 pangkat 3. Hasil NPV-nya adalah 48.515.69.825. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah 40.515.069.825 atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut dapat dilaksanakan. Lalu yang terakhir ada metode tingkat pengembalian internal atau IRR. I1 sama dengan 15%, maka NPV1 yang tadi 48.515.069.825 berarti nilai NPV positif. Dan I2 sama dengan 20%, maka NPV kedua sama dengan min 25 juta ditambah 16 juta per 1 plus 0,20 pangkat 1 ditambah 21.500.000 dibagi 1 plus 0,2 pangkat 2 ditambah 25.500 per 1 per 0,20 pangkat 3. NPV 2-nya hasilnya adalah 19.756.944.44,5 berarti nilai NPV positif. Lalu untuk menghitung IRR sama dengan 15% ditambah 20% dikurang 15% itu I2 dikurang I1 dikali 48.515.069.825 dibagi NPV 1 dikurang NPV 2. 5% tadi dari hasil 20 dikurang 15 dikali 48.515.069.825 dibagi 48.515.069.825 dikurang 19.756.944.44,5. Jadi IRR-nya 15% ditambah 249.349,13% dibagi 28.758.125,38. Jadi IRR-nya sama dengan 15% ditambah 8,43%, sama dengan 23,43%. Jadi IRR 23,43%, artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 23,43% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian rate of return
yang diinginkan 15% per tahun, maka IRR lebih besar dari 15%. Dengan kata lain, proyek dapat diterima. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.